87 Lombok Pati. Halo KPNI. Halo Ezra. Halo juga sahabat RTV, kembali berjumpa dalam CSI Catatan Seputar Investigasi. Hari ini ada informasi apa saja KPNI? Ya Ezra dan sahabat, hari ini ada informasi mengenai dua remaja putri yang tadi video amatirnya sudah sahabat saksikan. Kedua remaja putri ini berjanjian untuk duel melalui media sosial dan mereka saling serang dengan senjata tajam. Selain itu sahabat, kami juga punya informasi mengenai aksi seorang asisten rumah tangga yang mencuri tas mewah dan juga baju majikannya hingga korban mengalami kerugian 30 juta rupiah. Bersama saya Ezra Dianto. Dan saya KPNI Regama. Inilah CSI selengkapnya. Sahabat, kita awali CSI hari ini dengan informasi duel. Dua remaja putri di Palembang, Sumatera Selatan terlibat aksi saling serang dengan senjata tajam. Akibat peristiwa itu, salah seorang remaja mengalami luka bacok di tangan. Dua remaja putri terlibat duel di area pemakaman Jalan Sukabangun 1, Kelurahan Sukajaya, Kecamatan Sukarami, Palembang, Sumatera Selatan. Mereka saling serang menggunakan senjata tajam. Mirisnya, sejumlah orang yang ada di lokasi hanya bisa menonton dan seolah menjadi panitia duel. Akibat peristiwa itu, remaja putri berinisial INT berusia 15 tahun mengalami luka bacok di bagian tangan dan mendapatkan 29 jahitan. Tidak butuh waktu lama, polisi langsung menangkap sejumlah remaja yang terlibat dalam aksi itu. Namun dua remaja yang ditetapkan sebagai tersangka adalah PTR, remaja putri yang terlibat duel, dan seorang remaja laki-laki berinisial KV, usia 16 tahun dengan perannya sebagai wasit duel. Duel ini dipicu aksi saling tantang di media sosial dan sudah direncanakan 1 minggu sebelum kejadian. Tapi tetap kepada pengadilan anak, tidak pengadilan umum biasa. Jadi berbeda perlakuannya. Gitu. Terakhir, ini ada 3 yang ditetapkan tersangka, wasit dan pemeran utama 2. Yang sudah ditetapkan tersangka 2, kalau yang 1 ini baru proses. Hingga kini aparat Polda Sumatera Selatan masih menyelidiki kasus ini untuk mengetahui ada atau tidaknya keterlibatan pihak lain. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Adi Asmara untuk CSI RTV. Sahabat, diduga akibat korsleting listrik sebuah mobil terbakar di Kembangan, Jakarta Barat. Dua penumpang yang merupakan seorang ibu dan cucunya berhasil menyelamatkan diri. Diduga akibat korsleting listrik, sebuah mobil terbakar di Jalan Taman Aries, Kembangan, Jakarta Barat. Sempat terbakar selama hampir setengah jam, kepulan asap dan api yang membesar berhasil dipadamkan dengan bantuan truk tangki air dari Dinas Pertamanan Kota Jakarta Barat yang kala itu tengah melintas. Kejadian ini berawal dari pemilik mobil yang sempat mencium aroma bahan bakar saat mengendarai mobilnya untuk mengantar cucunya ke sekolah. Beruntung, keduanya sempat menyelamatkan diri. Ya, itu bau bensin awalnya, setelah itu ada bau bakar, langsung keluar asap, saya keluar. Oh, keluar ya Bu ya. Tapi selamat semua Bu ya. Alhamdulillah selamat. Sempat membuat kemacetan, mobil tersebut akhirnya dievakuasi oleh Dishub ke pos unit Laka Lantas Jakarta Barat untuk keperluan penyelidikan. Dari Jakarta, Reza Heri Pamungkas untuk CSI RTV. Sahabat, seorang mahasiswi ditemukan tewas di rumah kontrakan di kawasan Jalan Daud, Sukmajaya, Kota Depok, Jawa Barat. Mahasiswa itu ditemukan tergeletak di tempat tidur kontrakan seorang pria dan diduga kuat menjadi korban pembunuhan. Warga Jalan Daud, Sukmajaya, Kota Depok, Jawa Barat dikejutkan dengan penemuan jasad mahasiswi di dalam rumah kontrakan. Jasad ditemukan tergeletak di atas tempat tidur dengan luka di bagian leher. Diduga mahasiswi tersebut menjadi korban pembunuhan. Polres Metro Depok yang mendapat laporan langsung datang ke lokasi dan melakukan olah tempat kejadian perkara. Polisi juga melakukan penyelidikan terkait hubungan antar korban dan penghuni kontrakan, lantaran lokasi kejadian bukan tempat tinggal korban. Pemilik kontrakan juga belum pernah melihat atau mengenali korban. Untuk identitas ya mayat perempuan ini hingga ini masih dalam penyelidikan. Begitupun dengan
pelaku dan penyebab kematiannya hingga saat ini kami terus melakukan proses penyelidikan secara intensif untuk memaksimalkan untuk mengungkap pelaku dan motif pembunuhan. Dari lokasi kejadian, polisi juga mengamankan sejumlah barang bukti berupa sandal, helm, dan sepeda motor yang diduga milik korban. Jasad korban kemudian dibawa ke rumah sakit untuk diotopsi. Dari Depok, Jawa Barat, Fahri Ali untuk CSI, RTV. Aksi komplotan remaja menyerang remaja lain di jalur bypass Pariaman, Sumatera Barat terekam CCTV. Berbekal rekaman CCTV dan laporan korban, polisi akhirnya berhasil menangkap para pelaku yang berjumlah 6 orang. Rekaman CCTV ini memperlihatkan aksi komplotan remaja melakukan aksi pembacokan terhadap 2 remaja lain di Jalan Bypass, Kota Pariaman, Sumatera Barat. Tanpa sebab yang jelas, para pelaku menyerang korbannya secara membabi buta. Berbekal laporan korban dan rekaman CCTV, jajaran Satreskrim Polres Pariaman yang melakukan penyelidikan dapat menangkap para pelaku yang berjumlah 6 orang di daerah Lubuk Alung dan Sintoga, Kabupaten Padang Pariaman. Keenam pelaku merupakan remaja dan masih di bawah umur. Selain para pelaku, polisi juga mengamankan barang bukti berupa 3 buah parang yang digunakan untuk membacok korbannya. Keenam pelaku kemudian digelandang ke Polres Pariaman untuk proses hukum lebih lanjut. Jadi setiap malam minggu atau malam-malam mereka datang ke Kota Pariaman membawa sajam seperti ini dengan mengendarai sepeda motor bersama-sama dengan kawan yang lain. Kemudian apabila melihat anak-anak, mungkin di usia anak-anak yang sedang di jalan atau pakai motor, langsung mereka kejar. Polisi kini masih mengembangkan kasus yang meresahkan masyarakat tersebut. Sementara korban pembacokan telah mendapatkan perawatan medis di rumah sakit. Dari Pariaman, Sumatera Barat, Juabdi Nursyah untuk CSI, RTV. Sebuah rumah digerebek warga akibat menyewakan kamarnya untuk berbuat mesum. Informasi lengkapnya akan hadir saat lagi, sahabat RTV. Tetaplah di RTV. Ketemu lagi nih sama Miss Pinal, jangan miss berita kriminal. Kira-kira kali ini kita punya berita viral kriminal apa ya? Kita ke informasi pertama ya. Viral aksi sekelompok geng motor yang meresahkan warga. Awalnya sok jago nih, tapi akhirnya ciut pas diringkus bapak-bapak polisi. Awalnya beredar video yang sengaja diabadikan sendiri oleh sekelompok geng motor. Mereka jumawa banget menampakkan diri dengan bangga. Mereka pun merekam momen saat berkendara ugal-ugalan di jalanan Kota Bandung, Jawa Barat. Ini nih videonya. Mereka teriak-teriak semacam menyuarakan yel-yel gitu kali ya. Lagi lomba bang. Tapi tunggu, ada lagi video yang bikin viral yaitu peristiwa setelahnya. Nah, kita lihat dulu ya video saat geng motor ini berkendara nggak karuan. Sampai membahayakan pengendara lain nih. Bahkan nyaris nabrak tuh ya. Lihat kan jalanannya masih ramai loh, kok nekat sih. Tapi aksi para abang jago ini ciut deh setelah tim Prabu Polrestabes Bandung datang meringkus mereka. Para polisi yang lagi patroli ini memergoki aksi geng motor tersebut di Simpang Batu Nunggal, Lengkong, Kota Bandung. Polisi pun menggeledah satu persatu anggota geng motor dan tada, ketemu deh ada celurit, 2 botol minuman keras, serta bendera dan jaket beratribut nama geng motor mereka.
Mana nih Abang Jago? Udah ketangkep kok, cuma bisa nunduk. Nah, infonya nih, sekarang mereka udah dibawa ke Mapolsek Lengkong untuk diperiksa dan juga diberikan pembinaan. Jangan dilepas dulu ya Pak Polisi, biar mereka kapok dulu nggak sih? Lanjut nggak ya? Berikutnya heboh juga nih penggerebekan sebuah rumah yang secara terselubung menyewakan kamarnya diduga untuk berbuat mesum. Video penggerebekan ini viral saat warga menangkap basah 5 pasangan bukan suami istri di kamar kos harian di Desa Jogoloyo, Sumobito, Jombang, Jawa Timur. Karena menyalahi izin awal sewa rumah, warga jadi geram dong. Wajar. Nah kan, pas digerebek, 5 pasangan bukan suami istri di dalamnya terkejut, say. Warga bersama Babin Kamtipmas Jogoloyo makin terkejut saat melihat salah satu pasangan ternyata masih SMP. Terus digeledahlah satu persatu kamar. Dan benar ditemukan alat kontrasepsi, pakaian dalam, hingga buku tamu berikut daftar harga sewa kamarnya. Nah, makin syok lagi nih warganya saat tahu ternyata kamar-kamar di sana disewakannya bukan lagi harian, tapi per jam dengan harga Rp30.000. Lala. Terakhir nih, viral percekcokan antara tukang parkir dengan pengemudi mobil yang terjadi akibat mematok tarif parkir terlalu mahal. Awalnya seorang pengemudi mobil mau keluarkan ya dari halaman parkir Kebun Binatang Siantar, Kota Pematang Siantar, Sumatera Utara. Dari awal video, cekcok adu mulut udah terjadi. Pengemudi terlihat menyodorkan uang sebagai biaya parkir sebesar Rp10.000, namun ditolak oleh tukang parkir wanita tersebut. Si tukang parkir wanita ini menolak karena katanya tarif parkir udah dipatok sebesar Rp20.000 per mobil. Jadi dia nggak terima tuh. Ia kemudian nyuruh si pengemudi buat temuin sana bos saya. Oh, mungkin semacam kepala lahan parkirnya lah ya. Nah, si pengemudi udah mau ngalah nih. Oke, aku kasih Rp20.000 tapi karcis parkirnya ada ya. Lala, yang nggak ada dong bang. Katanya nggak sempet nyetak karcis aku tuh. Lah gimana? Akhirnya korban datengin deh bos parkirannya sesuai arahan si tukang parkir. Ya udah, ini nggak mau terima. Ya udah, berarti kan memang Karena nggak ada karcis parkir yang tertulis Rp20.000 dan juru parkirnya juga kekeh nggak mau nerima uang Rp10.000-nya. Si pengemudi emosi deh dan pergi aja lah, capek, tanpa memberi uang sepeser pun. Iya makanya itu. Nah ini wajib sih jadi pelajaran buat kamu yang ada di rumah. Kalau lagi parkir di halaman parkir yang lokasi resmi, itu wajib ya ada tanda bukti alias karcis parkir. Masnya yang tadi keren sih bisa berontak, tapi pasti banyak juga gak sih yang pasrah-pasrah aja. Nah, pesan Miss Binal selalu waspada ya dimanapun kamu berada. Jangan sampai kamu jadi korban kejahatan atau malah jadi pelaku kejahatan selanjutnya. Itu dia Miss Binal, jangan miss berita kriminal. Dah. Sahabat, seorang asisten rumah tangga mencuri tas mewah dan baju majikannya mencapai 30 juta rupiah. Informasi akan kami hadirkan saat lagi, sahabat RTV, tetaplah bersama kami. Sahabat, pelanggaran lalu lintas terjadi hampir setiap hari. Nah, KPI ini akan memberikan cuplikan video dan juga mengulasnya untuk Anda. Betul Esra dan juga sahabat, seperti apa pelanggaran lalu lintas yang sering terjadi di jalan raya? Mari kita saksikan bersama.
Ini para pemotor ramai-ramai nekat menerobos trotoar ya. Jangan ditiru ya sahabat, tuh sampai para pejalan kaki pun dia harus rela untuk minggir agar dia nyaman dan aman berjalan di dalam trotoar ini. Nah nih sahabat, perlu kita sampaikan bahwa adanya trotoar untuk melindungi para pejalan kaki yang hendak berjalan di trotoar ini. Gunanya untuk meminimalisir interaksi antara kendaraan bermotor dengan pejalan kaki. Nah, apapun alasannya, motor berjalan di trotoar ini adalah bentuk pelanggaran hukum karena berdasarkan Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, trotoar khusus diperuntukkan bagi pejalan kaki dan tidak diperbolehkan kendaraan bermotor melintas di trotoar. Sahabat, seorang asisten rumah tangga terekam CCTV saat mencuri tas mewah dan baju di rumah majikannya di Medan, Sumatera Utara. Meski sempat kabur, pelaku akhirnya berhasil diringkus polisi. NH, seorang asisten rumah tangga ini terekam CCTV saat tengah mengambil sejumlah baju dan tas mewah di rumah majikannya di Jalan Setiabudi, Medan, Sumatera Utara. Dalam melancarkan aksinya, pelaku dibantu teman prianya yang sudah menjemput dengan mobil di depan rumah. Pelaku dan rekannya langsung kabur membawa barang curiannya saat majikannya tengah beribadah ke gereja. Akibatnya korban mengalami kerugian mencapai 30 juta rupiah. Meski sempat kabur, pelaku yang baru 5 hari bekerja itu akhirnya berhasil diringkus polisi sementara rekan pelaku masih buron. Anaknya korban ini melihat CCTV, ya melihat CCTV di situ melihat bahwa PRT-nya, pembantu rumah tangganya itu ada melihat mengangkut barang-barang ini, ya ke luar ke mobil, ya pada saat dipanggil, ya mengakui pada saat itu mengakui bahwa memang ada mengambil. Atas perbuatannya, pelaku dijerat pasal tentang pencurian dengan ancaman hukuman lebih dari 5 tahun penjara. Dari Medan, Sumatera Utara, Wahyu Maulana untuk CSI RTV. Sahabat, video pengeroyokan remaja di depan kantor cabang Dinas ISDM wilayah Kendeng Selatan, Blora, Jawa Tengah viral di media sosial. Pengeroyokan diduga akibat perselisihan antar perguruan silat. Dua remaja ini dikeroyok sejumlah pemuda di depan kantor cabang Dinas ESDM wilayah Kendeng Selatan di Blora, Jawa Tengah. Bahkan salah satu korban dikejar dan dipukuli hingga masuk ke halaman kantor ESDM. Menurut petugas keamanan kantor, saat kejadian, korban mengenakan kaos salah satu perguruan silat dan dihadang 7 sepeda motor. Akibatnya, korban mengalami luka di bagian mulut dan siku. Ada 2 orang dikeroyok, kurang lebih ada 7 motor bersebelahan, ya kurang lebih 14 orang. Tapi ya semuanya ngeroyok sih. Kini kasus tersebut telah dilaporkan ke Polres Blora. Dari Blora, Jawa Tengah, Nugroho Chandro untuk CSI RTV. Yuk, scan ulang siaran digital kamu. Caranya mudah. Hidupkan set-top box dengan remote-nya. Lalu nyalakan televisi kamu. Setelah itu di menu pengaturan, pilih sistem penerimaan siaran. Selanjutnya, masuk ke program tuning otomatis untuk mencari siaran digital. Dan tunggu sampai prosesnya selesai. Jika siaran digital belum ditemukan, coba ulangi langkah sebelumnya untuk proses scan ulang. Atau pilih manual scan dan masukkan kode UHF sesuai kota masing-masing. Ayo, scan ulang siaran digital kamu sekarang. Jika ada kendala siaran RTV, hubungi semua sosial media atau website RTV. Sahabat, kita tiba di ujung acara, tapi jangan lupa tetap saksikan CSI di layar televisi Anda pukul 23 waktu Indonesia Barat. Saya Ezra Dianto. Dan saya AKP ini Regama. Ingat, tidak ada kejahatan yang sempurna, jadi jangan berbuat jahat. Sampai jumpa.